Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Adelia Putri dengan NPM A1A023102. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5C. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD yang mengampu mata kuliah analisis wacana. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat analisis wacana. Analisis wacana merupakan kajian bahasa yang menelaah penggunaan bahasa dalam konteks nyata, baik pada lisan maupun tulisan, untuk memahami makna yang tersirat, hubungan sosial, dan tujuan komunikasi di balik tuturan. Biasanya, analisis wacana ini fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks, yang dimana analisis wacana tidak hanya melihat struktur kalimat atau tata bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial tertentu. Contohnya, pada ucapan "silahkan duduk" bisa bermakna sopan, perintah halus, atau sindiran, tergantung bagaimana konteksnya. Selanjutnya yang kedua, itu mengkaji makna tersurat dan tersirat. Biasanya ia tidak hanya menelaah makna literal atau makna denotatif, tetapi juga makna pragmatiknya dan ideologis yang tersembunyi di balik wacana. Contohnya, pidato politik dapat dianalisis untuk melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk citra diri atau mempengaruhi massa atau audiens. Selanjutnya yang ketiga, itu melibatkan aspek sosial, budaya, dan kekuasaan. Wacana mencerminkan hubungan sosial antara penutur dengan pendengar, serta nilai-nilai budaya dan ideologi yang mendasarinya. Contohnya, bahasa media itu bisa mencerminkan bagaimana pandangan atau keberpihakan seseorang terhadap suatu kelompok tertentu. Selanjutnya bersifat interdisipliner, yang dimana analisis wacana ini ia dapat menggabungkan ilmu linguistik, sosiologi, psikologi, komunikasi, dan filsafat bahasa. Hal ini dikarenakan wacana bukan sekedar kumpulan kalimat saja, melainkan bagaimana dari interaksi objek manusia. Selanjutnya ada objek kajian yang luas, itu meliputi teks berita, percakapan sehari-hari, iklan, pidato, media sosial, karya sastra, hingga dokumen-dokumen resmi. Jadi, hakikat analisis wacana ini adalah upaya memahami bagaimana bahasa itu berfungsi di dalam kehidupan sosial dan bagaimana makna dapat dibangun melalui interaksi bahasa. Dengan kata lain, analisis wacana ini memandang bahasa bukan hanya sebagai sistem tanda saja, tetapi bagaimana tindakan sosial yang mencerminkan pikiran, ideologi, dan hubungan antar manusia. Materi selanjutnya yaitu perkembangan analisis wacana. Setelah kita mengetahui tentang hakikat analisis wacana, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan analisis wacana dari masa awal hingga modern saat ini. Perkembangan analisis wacana. Analisis wacana tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang dari kajian linguistik tradisional yang awalnya ia tuh hanya berfokus pada struktur bahasa atau kata dan kalimat saja. Kemudian baru ia bergeser ke kajian, di mana di sana ada penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Adapun tahap-tahap perkembangan dari analisis wacana ini, yang pertama itu tahap awal. Tahap awal ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1960-an. Di mana pada era ini ia fokus pada struktur bahasanya. Penelitian bahasa masih berorientasi pada kalimat atau struktural linguistik. Pada era ini, tokoh utamanya yaitu Zelig Harris 1952 memperkenalkan istilah discourse analysis untuk pertama kalinya. Harris juga menekankan analisis hubungan antar kalimat agar dapat memahami kesatuan teks yang lebih panjang. Fokusnya masih bersifat gramatikal dan formal, belum melihat konteks sosial. Jadi, ciri utama pada era ini, analisis wacana itu dipandang sebagai perluasan dari analisis sintaksis atau struktur kalimatnya.
Selanjutnya yang kedua yaitu kita masuk pada tahap peralihan. Tahap peralihan ini terjadi pada tahun 1970-an, di mana masuknya unsur pragmatik dan semantik. Para ahli pada tahun ini mulai menyadari bahwa makna bahasa tidak bisa dipahami hanya dari struktur saja, tetapi harus dari konteks dan tujuan komunikasinya. Lalu muncul pengaruh dari pragmatik, semantik, dan sosiolinguistik tersebut. Tokoh utamanya pada tahun ini yaitu Delhames dengan teori ethnography of speaking dan John Austin dengan teori speech aids. Selanjutnya, ciri utama pada era ini, bahasa dipahami sebagai tindakan sosial, bukan hanya sistem tanda saja. Selanjutnya masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap integratif, terjadi pada tahun 1980-an, di mana di sini terjadi pengaruh sosiologi dan ideologinya. Pada tahun ini, analisis wacana itu berkembang menjadi kajian interdisipliner, yang dimana ia dapat menggabungkan linguistik, sosiologi, dan psikologi sosial. Fokusnya itu pada bagaimana bahasa itu membentuk kekuasaan, identitas, dan ideologi. Tokoh utamanya adalah Toon van Dijk. Itu menganalisis wacana, media, dan hubungan antar teks, konteks, serta kekuasaan. Selanjutnya ada Norman Fairclough, itu Critical Discourse Analysis atau CDA, yang menyoroti hubungan bahasa dengan struktur sosial ideologi. Selanjutnya ada Michel Foucault, itu memandang wacana sebagai alat kekuasaan dan pengetahuan saja. Jadi pada era ini, integratif ini, analisis wacana itu mulai kritis. Ia menyoroti siapa yang berbicara, dalam konteks apa, dan untuk tujuan apa seseorang itu berbicara. Jadi maknanya lebih kritis. Selanjutnya yang keempat itu memasuki tahap modern. Pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang, namanya analisis multimodal dan digital. Analisis wacana kini mencakup berbagai media dan bentuk komunikasi, seperti teks digital, media sosial, blog, video, dan iklan digital. Bisa jadi pada gambar, suara, dan simbol nonverbal atau multimodal discourse analysis. Fokusnya itu lebih luas. Ia melihat bagaimana bahasa, gambar, dan teknologi tersebut itu membentuk makna secara bersamaan. Dikenal juga analisis ini seperti Critical Discourse Analysis atau CDA, atau Conversation Analysis atau CA, atau Multimodal Discourse Analysis MDA, atau Discourse Psikologi. Ciri utama pada era modern sampai sekarang ini, itu analisis wacana tidak hanya tentang bahasa saja, tetapi juga tentang makna sosial di dalam komunikasi modern yang terjadi pada saat ini. Nah, jadi perkembangan analisis wacana ini bisa kita katakan sebagai periode dengan mempunyai fokus kajian masing-masing pada tiap eranya. Ia juga dibintangi oleh tokoh-tokoh yang berbeda pada setiap eranya. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, yaitu ada unsur internal dan unsur eksternal. Sebelum masuk ke dalam kedua unsur tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada ranah kognitif Anderson dan Cradwell. Nah, di sini ada dimensi proses belajarnya. Ada HOTS, MOTS, dan LOTS. Yang pertama ada HOTS, di mana di dalam HOTS ini itu ada yang dinamakan dengan mengkreasi. Mengkreasi di sini yang dimaksud adalah kita mengkreasikan ide atau gagasan kita sendiri. Selanjutnya ada mengevaluasi. Mengevaluasi di sini sama dengan mengambil keputusan sendiri atau menilai. Selanjutnya yang ketiga ada menganalisis. Menganalisis yaitu menganalisis aspek-aspek atau elemen yang ada atau memberikan penilaian atau diteliti dulu. Selanjutnya masuk ke dalam MOTS. Di MOTS ini ada mengaplikasi dan memahami. Mengaplikasi di sini sama dengan menggunakan informasi pada domain yang berbeda. Selanjutnya ada memahami. Memahami itu sama dengan menjelaskan ide atau konsep sesuai dengan pemahaman kita. Selanjutnya yang terakhir ada LOTS. LOTS itu ada mengetahui. Mengetahui itu sama dengan mengingat kembali batas mana kemampuan-kemampuan kita terhadap dimensi proses belajar ranah kognitif ini. Selanjutnya baru kita masuk ke dalam unsurnya. Tadi ada unsur internal wacana dan unsur eksternal wacana. Saya akan menjelaskan dulu unsur internal wacana. Unsur internal wacana
itu ada dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada kata, kalimat, teks, dan konteks. Saya akan menjelaskan kata terlebih dahulu. Yang pertama kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang melambangkan suatu makna dalam berbahasa. Selanjutnya yang kedua ada kalimat. Kalimat merupakan satuan ujaran yang berdiri sendiri dan berisi gagasan-gagasan pokok tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada teks. Teks itu merupakan wacana yang disampaikan berdasarkan tindak tutur. Nah, dalam teks itu dibagi beberapa bagian. Ada kohesi. Kohesi itu sama dengan kepaduan atau keutuhan atau hubungan suatu bentuk, hubungan yang ada atau kata penghubung. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi di sini adalah hubungan makna antar kalimat. Selanjutnya ada intentionality, yaitu sikap penghasil teks. Selanjutnya ada acceptability, yaitu sikap penerima teks. Ada informativity, tingkat kebaruan informasi tersebut. Ada situationality, yang dimana relevansi dengan peristiwa situasi terjadi. Selanjutnya ada intertextuality, yang dimana disambung dengan keterkaitan dengan teks lain. Selanjutnya yang keempat ada konteks. Konteks itu sama dengan teks pendamping atau teks yang terkait pada konteks atau teks yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke unsur yang kedua, yaitu unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana ini dibagi juga di dalam beberapa bagian. Yang pertama ada wicara. Wicara itu sama dengan waktu, tempat, atau suasana. Selanjutnya ada instrumen. Selanjutnya ada cara atau etika, selanjutnya ada rasa, nada atau ragam, selanjutnya ada amanat atau tujuan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, adanya implikatur. Implikatur di dalam unsur eksternal wacana itu ada makna tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga ada presuposisi. Presuposisi itu sama dengan peranggapan atau asumsi awal seorang tindak tutur atau penutur antara penutur dengan lawan tutur. Adanya asumsi awal atau anggapan. Selanjutnya yang keempat ada referensi. Referensi di sini sama dengan acuan di dalam teks atau wacana tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kelima ada inferensi. Yang dimana inferensi ini termasuk makna dari pendengar berdasarkan konteks sosial atau budayanya. Selanjutnya setelah inferensi, saya akan menjelaskan tentang konteks. Konteks di dalam unsur eksternal wacana ini itu merupakan segala sesuatu yang menyertai teks, linguistik dan ekstralinguistik, bisa verbal dan non-verbal. Selanjutnya setelah konteks itu ada yang dinamakan dengan model Delhaims. Nah, model Delhaims ini model Delhaims ini adanya yang sering kita kenal dengan speaking pada tahun 1972, yang dimana setiap hurufnya itu memiliki makna tertentu. Yang pertama ada S, yaitu setting atau tempat, bisa dikatakan tempat atau waktu. Selanjutnya P ada participants, itu penutur atau lawan tutur. Selanjutnya E, ends, yaitu hasil atau tujuan. Selanjutnya A itu sequence atau isi atau pokok tuturan. Selanjutnya K bisa di K, nada atau gaya tutur. Selanjutnya I, instrumentality atau sarana atau media pada instrumen tersebut. Selanjutnya N itu norms atau norma. Selanjutnya J, genre atau jenis pada wacana. Jadi speaking itu dalam huruf per hurufnya memiliki makna tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanda kohesi. Penanda kohesi itu yang pertama ada recurrence, yang dimana recurrence ini sama dengan paralelisme, sinonim, parafrase. Selanjutnya yang kedua ada proform, yang dimana dalamnya ada pronomina, anafora, katapora, proverb atau modifier. Selanjutnya ada elipsis, yang dimana elipsis ini merupakan penghilangan unsur kata. Selanjutnya yang keempat ada tense, yang dimana itu penanda waktu. Yang kelima ada aspek atau aspek gramatikal. Yang keenam ada konjungsi atau junction atau kata penghubung yang sering kita kenal. Selanjutnya ada subordinasi, yang dimana di dalam subordinasi ini ada juga di dalam konjungsi tadi ada subordinasi, ada disjunction atau pilihan, conjunction atau pertentangan, atau proximity temporal atau urutan waktu. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi ini merupakan turun naiknya suatu nada. Selanjutnya ada note, yaitu jaringan transisi. Jaringan transisi atau note
Selanjutnya ada repetisi. Itu sama dengan repetisi ya. Kalau not sama jaringan transisi itu sama dengan repetisi, substitusi, omission, atau signaling relationship. Selanjutnya masuk ke penanda koherensi, yaitu yang pertama ada ambiguitas atau makna ganda. Selanjutnya ada kontinuitas indera, itu kesinambungan pengalaman indera. Selanjutnya yang ketiga relation atau hubungan antar gagasan. Selanjutnya ada konfigurasi, yaitu susunan makna. Ada analogi, itu perbandingan kesamaan. Ada reference, yaitu acuan pada makna. Selanjutnya ada konteks di dalam koherensi, yaitu ada konsep primer dan konsep sekunder. Konsep primer itu di dalamnya ada objek, situasi, peristiwa, atau tindakan. Selanjutnya kalau pada konsep sekunder itu ada unsur pendukung maknanya. Adapun contoh kohesi atau koherensinya, ada seorang wanita tua yang tinggal di sepatu. Dia memiliki begitu banyak anak. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, akan tetapi ia tetap tegak menghadapi semua masalah. Jadi di sini ada pronouns dan konjungsinya. Di pada kalimat wanita tua yang tinggal di sepatu akan pada kata dia dan kata akan tetapi. Selanjutnya ada koherensi dan tidak kohesinya. Misalnya ya, hari ini panas sekali anak-anak, terus mahasiswa di dalam kelas menjawab, "Iya Pak, saya lupa menghidupkan kipas anginnya." Itu contoh koherensi yang tidak kohesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis wacana sebagai sumber analisis data. Jadi ada jenis-jenis wacananya. Yang pertama, jenis wacana menurut Salmir dan Harahap pada tahun 2015. Yaitu yang pertama ada menurut acuan, ada non-fiksi dan fiksi. Yang kedua, menurut sarana, komunikasi atau media, ada lisan dan tulisan. Yang ketiga, menurut bentuk penyajian, ada deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat, menurut fungsi bahasa. Referensial atau fatik itu menunjang komunikasi dan konatif, menjamin komunikasi dan kontak psikologi, ekspresif, konatif, dan metalinguistik. Menurut jumlah pengirim itu ada monolog dan dialog. Hanya jenis wacana menurut Sumarlam, yang pertama ada sarana untuk mengungkapkannya wacana. Di sana dibagi lagi ada wacana bahasa nasional atau Indonesia. B ada wacana bahasa lokal atau daerah, contohnya bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, Madura, atau sebagainya. Yang ketiga ada wacana bahasa internasional atau Inggris. Selanjutnya ada wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, atau sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan media yang digunakannya. Ada wacana tulis, artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis, sang penerima atau pesapa harus membacanya. Selanjutnya ada wacana lisan. Wacana lisan itu berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau melalui media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami wacana lisan ini, maka sang penerima atau pesapa atau penutur itu harus menyimak atau mendengarkannya secara teliti. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Itu ada wacana monolog atau monolog discourse, artinya wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Selanjutnya wacana dialog discourse, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Terjadinya dialog di dalam wacana dialog ini. Selanjutnya yang keempat itu berdasarkan bentuknya. Ada wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa, lazim digunakan dalam karya sastra berbentuk prosa, dapat berupa wacana tulis atau lisan. Contohnya wacana prosa tulis itu misalnya cerita pendek, ada cerpen, ada cerita cerbung. Selanjutnya ada wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi, ada sajak, pantun, syair, dan sebagainya. Selanjutnya seperti halnya wacana prosa, wacana puisi ini juga dapat berupa wacana tulis maupun lisan. Puisi yang diungkapkan dalam wacana tulis disebut puisi tertulis. Dan puisi yang diidentifikasikan dengan lagu-lagu merupakan contoh dari wacana lisan. Selanjutnya ada wacana drama. Wacana drama yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, baik dalam bentuk wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis ini terdapat pada naskah drama, sedangkan bentuk wacana lisan terdapat pada adegan drama, pemeran bahasa dalam peristiwa bagaimana pementasan dramanya, yakni percakapan dialog antara pelaku dalam drama tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu berdasarkan gagasan dan tujuan pemaparannya.
Ada wacana narasi atau wacana penceritaan, ada wacana deskripsi, ada wacana eksposisi yaitu wacana yang tidak menentukan waktu, ada wacana argumentasi, ada wacana persuasi. Selanjutnya ada jenis wacana menurut Duja Sadharma, yaitu yang pertama berdasarkan realisasinya. Ada wacana verbal, yang kedua ada wacana nonverbal atau language liken. Selanjutnya ada berdasarkan media komunikasinya, ada wacana lisan yang wujudnya berupa sebuah percakapan struktural bahasa. Selanjutnya yang kedua ada wacana tulisan yang terwujud sebuah teks atau bahan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea tertentu. Selanjutnya berdasarkan media pemaparannya. Yang ketiga, ada wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, ada wacana ekspositori, ada wacana hortatori, ada wacana dramatik, ada wacana epistolari, ada wacana referensial. Selanjutnya yang keempat itu jenis pemakaiannya. Itu ada monolog. Monolog itu satu penutur, dialog dua penutur, polilog lebih dari dua penutur. Selanjutnya jenis wacana menurut G 2013 itu berdasarkan bentuknya ada cerita narasi, ada lukisan, deskripsi, ada paparan atau eksposisi, ada bincangan atau argumentasi. Menurut Ragam itu ada faktual dan hayalan. Selanjutnya yang ketiga ada menurut jenis, yaitu ada umum dan fiksi. Selanjutnya yang keempat ada jenis karangan, ada wacana ilmiah, wacana informatif, wacana prosa, dan puisi. Selanjutnya jenis wacana lagi menurut Tarigan itu ada terbagi dari yang pertama dari medianya. Dari medianya itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ada wacana tulis, wacana lisan. Selanjutnya langsung tidak langsung pengungkapannya, ada wacana langsung dan wacana tidak langsung. Bagaimana secara langsung itu diungkapkan secara langsung, tidak langsung diungkapkan secara tidak langsung. Ada perantara berarti kalau tidak langsung. Dan yang ketiga dari cara menuturnya, ada pemberian dan penuturan. Dan yang keempat berdasarkan bentuknya itu ada puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis wacana berdasarkan proses sosialnya. Itu dibagi sebagai genre teks. Yang pertama ada teks deskripsi. Teks deskripsi itu menggambarkan melalui proses mengurutkan berbagai hal ke dalam kerangka makna yang masuk akal atau teknis. Umumnya teks deskripsi ini digunakan di deskripsi pribadi, kewajaran deskripsi, deskripsi teknis, informasi laporan atau laporan ilmiah dan definisi. Selanjutnya ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ia menjelaskan melalui proses pengurutan fenomena dalam hubungan temporal atau kausal. Umumnya ia digunakan pada penjelasan orangnya, penjelasan alasannya, elaborasinya, bagaimana ilustrasinya, akun dan penjelasan esainya. Selanjutnya ada instruksi, itu ada teks menginstruksikan, yaitu melalui proses pengurutan tindakan atau perlakuan secara logis. Digunakan biasanya itu pada teks prosedur, instruksi, manual, seperti pembuatan resep makanan atau petunjuk arah. Selanjutnya ada argumentasi. Teks argumentasi yaitu melalui proses memperluas proposisi untuk membujuk pembaca agar ia dapat menerima suatu sudut pandang. Biasanya teks argumentasi ini digunakan pada esai, pameran, diskusi, perdebatan, interpretasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada teks narasi. Narasi di sini sama dengan menceritakan. Ia melalui proses pengurutan orang dan peristiwa dalam waktu dan ruang. Bisa saja ini menceritakan kisah pribadi, cerita dongeng, mitos, atau narasi tersebut. Ada yang dinamanya presuposisi atau anggapan, preposisi, kenyataan umum, atau premis. Pernyataan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 sampai dengan 6 yang dimana judulnya adalah sistematika penelitian analisis wacana. Yang pertama itu ada sistematika penulisan penelitian. Ada bagian awal, yang dimana pada bagian awal ini itu terdiri dari cover atau sampul, ada halaman, judul dan pengesahan, ada abstrak, misalnya bahasa Indonesia dan Inggris maksimal kurang lebih 250 kata, ada kata pengantar itu seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan bagian isi. Selanjutnya ada bab 1. Di bab 1 ini ada pendahuluan, itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada ruang lingkup penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada definisi operasional. Selanjutnya ada bab 2, di mana di dalam bab 2 ini ada landasan teori, yaitu teori yang relevan sesuai dengan judul atau rumusan masalah sebagai dasar atau pedoman dari penelitian kita. Selanjutnya ada bab 3, di mana di dalam bab 3 ini ada metodologi penelitian, yaitu ada metode atau pendekatan atau desain penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, itu untuk penelitian teks, tempat,
Itu ada data dan sumber data, misalnya ada kualitatif, informan atau teks, kuantitatif, populasi, dan sampel. Ada teknik pengumpulan data yang dimana jika memakai penelitian kualitatif itu ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan peneliti sebagai instrumen utama. Sedangkan kuantitatif itu ada tes, angket, kuesioner. Instrumen penelitian ada bantu jenis penelitian, ada teknik prosedur analisis data, langkah analisis disesuaikan dengan desain. Ada uji keabsahan data, itu kuantitatif, validasi data, dan reliabilitas. Kualitatif, kredibilitas atau transferabilitas, dependabilitas atau konfirmabilitas. Selanjutnya bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Disinilah isinya paparan hasil temuan dan analisisnya. Selanjutnya bab 5, dalam bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Ada kesimpulan utama penelitian, saran tindak lanjut atau rekomendasi. Selanjutnya bagian akhir. Bagian akhir itu ada lampiran-lampiran data seperti data mentah, instrumen pendidikan, dokumentasi, hasil analisis, surat izin, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada uji keabsahan data, yang dimana sah atau tidaknya data murni yang kita punya. Kualitatif itu Creswell 2015, ada kredibilitas yaitu perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif atau member check. Selanjutnya ada transferabilitas yaitu uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada dependabilitas yang dimana dalam dependabilitas ini ada bukti seperti buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, kesimpulan di bab 5. Selanjutnya ada konfirmabilitas, yaitu dokumentasi seluruh data dan proses analisis. Selanjutnya yang ketiga itu teknik analisis data, di mana ada contoh pendekatannya. Yang pertama ada etnografi dan studi kasus. Denzin dan Lincoln 2009, itu yang pertama ia melakukan interpretasi makna tindakan manusia terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua interpretasi fungsi tindakan, yang ketiga mendeskripsikan tindakan, yang keempat penjelasan verbal dan transkrip, itu minim kuantifikasi. Selanjutnya naratif, Creswell 2015, itu ia melakukan identifikasi fenomena, pemilihan individu partisipan, pengumpulan cerita, menyusun ulang kisah, kolaborasi dengan partisipan, dan menulis cerita dan memvalidasi laporan. Selanjutnya ada penelitian historis. Penelitian historis ini dari Subana dan Zuria. Yang pertama ada heuristik. Heuristik itu ia menemukan sumber sejarah. Yang kedua ada kritik, di mana kritik itu merupakan ia menilai keaslian dari sumber tersebut. Ada interpretasi, itu merangkai fakta, dan historiografi, yaitu penulisan laporan sejarah. Selanjutnya grounded theory, yaitu membangun teori dari data lapangan melalui proses berulang. Ada pengumpulan, pengodean, dan kategorisasi. Contoh penerapan metode, kita masuk ke contoh penerapan metode, itu grounded theory tadi, ada teaching as a discipline, act a grounded theory, Ostofar and Damagi. Yang pertama ada etnografi, yaitu contoh judulnya representasi kesantunan tindak tutur berbahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas berapa, misalnya pada kelas 8 SMP Negeri Kota Bengkulu. Selanjutnya historisnya itu the struggle of Sultan Babula in expelling Portuguese from North Maluku. Itu ada Johan Setiawan dan Diah Kumalasari. Selanjutnya pada naratif itu contohnya kemiskinan dalam program reality TV atau pemberian misterius di SCTV. Selanjutnya fenomenologi, contohnya jilbab sebagai gaya hidup, itu dari Yasinta Fauzia Novitasari. Jadi ringkasan inti pada bab 4 dan 6 ini tentang sistematika penelitian. Dokumen ini adalah panduan lengkap penyusunan penelitian, khususnya analisis wacana. Ia memuat urutan penulisan skripsi, tesis dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada bab 2, 3, 4 rencana metodologi, metode, data, teknik pengumpulan dan analisisnya, serta cara menjaga keabsahan data kualitatif dan kuantitatifnya. Ada ragam teknik analisis, itu etnografi, naratif, historis, grounded theory, dan fenomenologi. Jadi, panduan ini itu membantu peneliti menyiapkan proposal maupun laporan penelitian yang sistematis dan terpercaya. Jadi, bagaimana cara peneliti itu untuk menyusun proposal penelitian? Ia bisa melihat langkah-langkahnya pada bab 4 dan 6 ini, sistematika penelitian, yaitu urutan, bagaimana cara melakukan urutan-urutan melakukan penelitian tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketujuh, materi terakhir dari analisis
analisis wacana, yaitu materi tentang prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Yang pertama itu ada analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA), yaitu fokus pada relasi bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Prosedurnya yang pertama itu mengidentifikasi teks, misalnya teks berita, pidato, atau buku teks. Selanjutnya mendeskripsikan struktur teks, misalnya kosakata, gramatikal, atau gaya. Selanjutnya menafsirkan konteks sosial dan ideologi yang terkandung. Selanjutnya menjelaskan keterkaitan antara bahasa dan kekuasaan. Selanjutnya yang kedua itu ada analisis wacana pragmatik. Analisis wacana pragmatik ini fokus pada makna ujaran dalam konteks situasi. Prosedurnya, yang pertama ia mengumpulkan data terlebih dahulu berupa percakapan atau interaksi. Selanjutnya ia mengidentifikasi tindak tutur atau speech aid dan implikatur. Selanjutnya yang ketiga itu menganalisis kesesuaian ujaran dengan prinsip kerjasama, grace, dan kesantunan. Yang keempat itu menarik kesimpulan tentang bagaimana sih strategi komunikasi dari penutur itu. Selanjutnya yang ketiga analisis wacana struktural atau linguistik. Fokus pada struktur bahasa dalam teks. Prosedurnya adalah yang pertama, ia menganalisis terlebih dahulu kohesinya yang dianalisis, yaitu kata ganti, konjungsi, atau referensi. Selanjutnya, menganalisis koherensi atau hubungan makna antar bagian teks. Selanjutnya menelaah organisasi wacana, itu pembukaan, isi, atau penutup. Selanjutnya yang keempat, ia menyimpulkan keteraturan bentuk bahasa di dalam teks. Selanjutnya adalah analisis wacana interaksional, itu fokus pada bagaimana percakapan secara langsungnya. Prosedurnya, biasanya orang ini merekam terlebih dahulu percakapan, mentranskrip interaksi, mengidentifikasi giliran bicara, interupsi, tawa, jeda, dan menafsirkan pola interaksi dan tujuan komunikasi. Prosedur analisis data di dalam penelitian analisis wacana itu umumnya meliputi pengumpulan data teks atau teks tulis atau lisan, itu transkripsi jika ada data lisan, selanjutnya identifikasi unsur bahasa sesuai metode, selanjutnya menganalisis konteks sosial atau interaksi, selanjutnya penarikan kesimpulan berdasarkan teori wacana apa yang telah ia gunakan. Jadi, kesimpulan dari materi ini, analisis wacana itu merupakan kajian bahasa yang berfokus pada penggunaan bahasa di dalam konteks tertentu, baik pada teks tulis maupun lisan. Prosedur analisis data di dalam penelitian analisis wacana, secara umum ia meliputi pengumpulan data, pengolahan atau transkripsi jika berupa lisan, identifikasi unsur-unsur kebahasaan, analisis yang sesuai dengan metode yang digunakan, serta penarikan kesimpulan. Setiap metode itu memiliki penekanan yang berbeda. Analisis wacana kritis, ia menyoroti ideologi dan kekuasaan. Pragmatik, ia menekankan makna ujaran dalam situasi. Struktural, ia memfokuskan pada kohesi dan koherensi teks. Sementara interaksional menelaah pola komunikasi antar penutur. Dengan demikian, analisis wacana itu tidak hanya memahami bahasa dari sisi bentuknya saja, tetapi juga dari sisi fungsi, makna, serta kaitannya dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Terima kasih sudah menyimak semua materi saya yang telah saya paparkan dari bab 1 sampai bab 7. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar atau untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.